Oke, mulai ya. Tak mulai ya. Oke, kami peserta Latsar Angkatan 21 dari kelompok 1 grup A. Saya Niken Mawari Pangestika bersama dengan 4 anggota lainnya, yaitu ada Muhammad Fahrian Aris Muzaki, Tista Raistanti, Lulu Nimatus Hania, dan juga Ainur Rahma. Pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi terkait dengan topik pendidikan di era teknologi dan informasi. Seperti yang kita tahu, kemajuan teknologi yang dibuat oleh manusia seiring waktu semakin maju dan berkembang. Banyak dari kita pasti sudah pernah mendengar tentang revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini menekankan pada digitalisasi. Contohnya, bagaimana kita memanfaatkan Google Drive dan teman-temannya sebagai mesin untuk menyimpan data, terus teknologi yang memanfaatkan big data seperti Gojek, Grab, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Pun dengan Tesla yang berhasil mengembangkan mobil yang dapat mengemudi secara otomatis atau autopilot, hingga banyaknya aplikasi video conference yang membuat jarak tidak lagi menjadi masalah. Seperti yang kita praktekkan sekarang, meskipun kita berada di tempat yang berbeda dan tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap berkomunikasi seperti saat ini. Terus sederhananya di era revolusi industri 4.0 ini, dunia kita diliputi teknologi. Lalu, apakah segala hal yang ditambah teknologi tersebut akan menguntungkan buat kita, atau ternyata tidak juga? Makanya 2 tahun lalu di Jepang ada gagasan yang bernama Society 5.0. Society 5.0 adalah konsep di mana masyarakat harus memanusiakan manusia dengan teknologi. Seiring dengan teknologi yang berkembang tadi, baik di era revolusi 4.0 maupun society 5.0, maka akan memberikan pengaruh pada berbagai sektor. Salah satunya sektor pendidikan, di mana pendidikan sendiri merupakan latar belakang atau merupakan dasar dalam pengembangan sumber daya manusia atau SDM, khususnya dalam pembentukan karakter dan pola pikir seseorang. Nah, menurut Mbak-Mbak dan Mas di sini, peran teknologi dalam dunia pendidikan itu apa? Mungkin ada yang mau mengawali untuk memberikan pendapatnya. Mungkin bisa diawali dari Mas Fahrian. Iya, terima kasih waktu dan tempatnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrian. Saya peserta Latsar dari Kabupaten Pati tahun 2022 dan ditempatkan di Puskesmas Sukolilo 2 Pati. Langsung ke pertanyaannya Mbak Niken ya, untuk peran teknologi dalam dunia pendidikan. Nah, banyak sebenarnya peran teknologi dalam dunia pendidikan. Salah satunya yaitu media pembelajaran. Penggunaan teknologi digital sebagai media pembelajaran memiliki peran dalam mendukung dan meningkatkan proses kognitif peserta didik dan keterampilan berpikir. Untuk yang kedua, peran teknologi mempunyai bisa sebagai alat administratif. Nah, contoh penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran adalah radio, televisi, itu bisa digunakan sebagai alat administratif untuk pendidikan. Selanjutnya, teknologi berperan sebagai sumber belajar. Nah, di sini saya mengutip dari pernyataan Selwyn 2011 yang mengatakan teknologi digital dapat membantu guru untuk memproduksi bahan-bahan pembelajaran dan memungkinkan mereka untuk menghabiskan waktu dengan peserta didik. Dengan tersedianya komputer, guru dapat menyusun rencana pembelajaran dan materi-materi yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, mungkin dari saya itu dulu Mbak Niken. Oke, terus mungkin pendapat dari yang lain, Mbak Ainur Rahma mungkin? Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahma, peserta Latsar Angkatan 21, kelompok 1.
Eh, Baik, langsung saja untuk peranan teknologi dalam dunia pendidikan. Menurut saya memang berperan sekali ya Mbak untuk teknologi informasi ini dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah sebagai sebuah keahlian atau kompetensi di mana kompetensi ini dapat masuk ke semua lapisan masyarakat. Namun dalam penggunaannya memang disesuaikan dengan porsi masing-masing. Kemudian teknologi informasi sebagai infrastruktur atau sarana dalam pembelajaran, di mana dengan adanya teknologi akan mempermudah dalam memberikan atau mendapatkan bahan ajar dalam format digital. Kemudian teknologi informasi sebagai sumber bahan belajar yang up to date dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Teknologi informasi juga sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran di mana teknologi ini dapat memberikan ilustrasi berbagai fenomena ilmu pengetahuan melalui penggunaan fasilitas multimedia untuk mempercepat penyerapan bahan ajar. Yang selanjutnya, teknologi informasi itu sebagai pendukung manajemen pembelajaran di mana suatu manajemen pembelajaran ini membutuhkan transaksi dan interaksi antar stakeholder, memerlukan pengelolaan backup office yang kuat seperti itu. Ada lagi teknologi informasi itu sebagai sistem pendukung keputusan, di mana dapat menjadi sumber data dan informasi yang akan digunakan dalam mengambil sebuah keputusan. Seperti itu, Mbak. Oke, mungkin Mbak Tista atau Lulu mau menambahkan atau gimana? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lulu Nikmati Sania. Saya peserta Latsar dari PMK Pati, Angkatan 21. Terima kasih sudah berkesempatan untuk diajak diskusi pada hari ini tentang peranan teknologi di bidang pendidikan. Menurut saya, untuk peran teknologi di bidang pendidikan ya saat ini tadi juga sudah disinggung sedikit di awal narasi ya, karena kita sudah memiliki sudah masuk di era Society 5.0 ya. Society 5.0 menurut saya peranan teknologi itu sangat penting sekali. Menambahkan saja dari teman-teman yang sudah sudah ini tadi, kalau dari saya sendiri itu menyoroti teknologi sebagai pengganti peran dari manusia. Kalau zaman dahulu kan di pendidikan ya, utamanya di pendidikan itu kita pembelajarannya itu konvensional. Kita pembelajarannya melalui papan tulis, melalui kertas medianya. Kalau saat ini di era digitalisasi, digitalisasi literasi, kita sudah menggunakan bantuan teknologi. Kita bisa menyajikan informasi, kita bisa menampilkan suatu proses, output, itu semuanya by teknologi. Jadi semuanya mempermudah dalam tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan itu sendiri. Seperti itu. Oke, kalau dari Mbak Tista, apakah ada yang mau ditambahkan Mbak Tista? Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tista Restanti, saya peserta Latsar kelompok 1 Angkatan 21 dari PMK Pati. Baik, sudah banyak sekali ya tadi disampaikan, memang pada era digital saat ini menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dan peningkatan mutu pendidikan. Seperti tadi sudah disampaikan, Mbak Lulu ada menggantikan peran manusia, kemudian memperkuat peran manusia, kemudian ada sebagai kompetensi untuk peran nyata aplikasi dalam kehidupan sehari-hari bisa kita contohkan pada pembelajaran berbasis komputer itu misalnya seperti ujian nasional kita sudah menggunakan komputer online misalnya dengan sistem CBT itu, kemudian dalam kita berbagi hasil penelitian, kita bisa berbagi melalui blog, melalui link-link seperti itu, nggih. Kemudian kita bisa melakukan konsultasi dengan pakar, kuliah dengan pakar melalui WhatsApp, melalui email atau melalui Zoom itu juga bisa.
Kemudian kita juga bisa memanfaatkan aplikasi perpustakaan online untuk menggunakan untuk tidak harus ke perpustakaan ya, kita bisa menggunakan perpustakaan online, berarti bisa menghemat waktu, tidak harus ke tempat perpustakaan seperti itu. Mungkin aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, lebih tepatnya seperti itu. Oke, berarti kalau dari yang saya tangkap kira-kira peran dari pendidikan secara umum itu bisa sebagai sarana, alat bantu, media, mempermudah kita seperti itu ya. Lalu kira-kira untuk tantangan dan peluang dari penerapan teknologi di sistem pendidikan atau peran dari tantangan dan peluang dari pendidikan dengan menggunakan teknologi ini kira-kira seperti apa? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya terlebih dulu? Mungkin Mbak Rahma mungkin? Iya, boleh Mbak. Untuk peluang dan tantangan itu sendiri ya. Peluangnya mungkin di dunia pendidikan di era teknologi saat ini adalah semakin mudahnya akses belajar untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian pengguna di bidang masing-masing. Jadi untuk belajarnya itu lebih banyak akses yang didapatkan gitu, Mbak. Kemudian untuk yang kedua, semakin banyak pula sumber-sumber pembelajaran atau bahan ajar yang dapat diakses dan dipelajari dari kecanggihan teknologi saat ini. Ada juga semakin efektif dan efisien waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas itu sendiri. Untuk tantangan yang dihadapi dalam pendidikan era teknologi ini, mungkin adanya perbedaan latar belakang, baik secara pendidikan, ekonomi, geografis, budaya, dan sosiologi, sehingga kesiapan dalam menggunakan teknologi informasi dalam pendidikan ini tuh berbeda-beda. Ada yang memang sudah mahir menggunakan untuk daerah yang perkotaan mungkin, atau masih ada yang belum mahir, bahkan ada yang belum mengenal sama sekali seperti itu. Kemudian adanya akses yang tidak terbatas, sehingga penggunaan teknologi dan informasi yang tidak hati-hati ini dapat menimbulkan atau menyebabkan masalah terkait keamanan dan privasi data. Seperti itu. Yang ketiga, adanya penyalahgunaan teknologi informasi, antara lain maraknya cyberbullying, hate speech, hoax, pornografi, dan sebagainya. Kemudian memungkinkan juga adanya plagiarisme karena mudahnya akses dalam pencarian sumber pembelajaran. Seperti itu. Oke, mungkin bisa ditambahkan Mbak Lulu. Oke, baik, terima kasih. Dari saya untuk peluang dan tantangan sendiri, untuk peluangnya itu yang pertama itu mengurangi kendala geografis ya, yang karena kita tahu sendiri ya Indonesia itu kepulauan, negara kepulauan yang sangat luas, nomor satu di Asia Tenggara. Nah, dengan adanya teknologi ini sendiri itu bisa mengurangi kendala geografis itu. Jadi yang jauh bisa didekatkan. Jadi semua orang bisa mengakses informasi, bisa memberikan instruksi, berbagi informasi, dari berbagai tingkat keahlian, dan berpartisipasi dalam kesempatan apapun yang berada pada tempat yang berbeda. Tentunya bisa dimaksimalkan, bisa dimanfaatkan oleh semua orang di semua wilayah negara Indonesia. Yang kedua, dengan adanya teknologi ini sendiri itu memberikan peluang ya dari aplikasi-aplikasi yang sudah ada saat ini kan sangat banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang bermanfaat. Itu sangat efektif sekali karena banyak sekali kita mendapatkan literasi-literasi atau informasi-informasi dari aplikasi-aplikasi tersebut. Lalu yang kedua mengenai tantangan. Yang pertama itu sudah seperti yang disampaikan oleh Mbak Rahma tadi ya, ada cyberbullying. Ini sangat isu yang sudah mungkin cukup lama ya, cyberbullying. Nah, cyberbullying ini sendiri itu melanggar prinsip-prinsip etika integritas pribadi, melanggar prinsip-prinsip
tanggung jawab gitu. Sebagai kita sebagai ASN juga harus meminimalkan cyberbullying. Nah, yang kedua itu tentang keselamatan dan keamanan. Keselamatan dan keamanan ini yang dimaksudkan itu terkait data-data, karena yang kita tahu sendiri teknologi itu memudahkan semua orang untuk mengakses, jadi tidak ada batasan dalam mengakses informasi dan data. Jadi ini bisa menimbulkan tantangan ya, karena banyak sekali terjadi kebocoran-kebocoran data-data pribadi banyak yang tersebar. Nah, tentunya itu juga sangat merugikan banyak orang. Selanjutnya, kurangnya pengetahuan, informasi, dan perhatian dari pengguna sendiri itu juga merupakan tantangan karena sangat beresiko eh, seperti tadi dia kurang mengetahui pentingnya informasi, kurang perhatian terhadap dampak dari informasi itu sendiri, dia bisa lengah dan terjadi pencurian identitas digital. Itu juga sangat mudah sekali. Selain itu, adanya tantangan dari aspek hak cipta. Terima kasih dari saya itu. Oke. Oke, mungkin Mbak Tisna mau menambahkan? Oke, terima kasih. Tadi sudah banyak sekali disampaikan, ada tantangan tadi ya. Mungkin dari penggunaan internet sendiri memerlukan infrastruktur yang memadai ya. Mungkin dari segi geografis yang berbeda, kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan geografis. Misalnya untuk di area pegunungan mungkin ada kendala sinyal seperti itu. Kemudian penggunaan internet itu dengan harus ada biaya yang mahal. Kemudian kurangnya pengetahuan dari pengguna. Jadi mempengaruhi dalam kecakapan dalam teknologi informasi. Kemudian peluang yang ada ini kalau dari prinsip Smart ASN salah satunya ada entrepreneur ya, itu bisa digunakan sebagai peluang para penyedia jasa pendidikan seperti les online, seperti kemudian sistem pembelajaran online yang baik ya, yang ada bisa digunakan sebagai peluang jasa seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin secara garis besar untuk tantangan dan peluang tadi sudah seperti yang disampaikan ya. Lalu untuk mengatasi tantangan dan peluang itu kira-kira peran dari lingkungan baik orang tua ataupun sekolah untuk menghadapi tantangan maupun peluang itu seperti apa? Mungkin Mas Fahrian bisa menyampaikan pendapatnya. Terima kasih Mbak Niken. Untuk peran lingkungan dalam menyikapi tantangan dan peluang itu sendiri, saya lebih membebankan ke keluarga. Jadi ada yang namanya model parenting immune self-care. Ya. Jadi model parenting immune self-care adalah model pendampingan anak yang efektif khususnya dalam parenting dan penggunaan perangkat teknologi. Nah, kita tahu anak zaman sekarang sangat ketergantungan dengan perangkat teknologi. Nah, di situ peran orang tua sangat penting. Bagaimana orang tua harus membatasi dan mendampingi anak-anak terkait situs apa aja yang dibuka seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya Mbak Dikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fahrian. Mungkin bisa ditambahkan lebih banyak lagi mungkin Mbak Rahma terkait dengan peran sekolah dan orang tua. Ya, terima kasih Mbak Niken. Kalau menurut saya peran lingkungan dan keluarga, orang tua dan sekolah itu memang sangat penting untuk di era teknologi saat ini ya. Yang pertama memang keluarga atau orang tua itu sebagai tempat pendidikan pertama bagi anak.
sebaiknya perannya itu menyediakan sarana dan prasarana anak dalam belajar. Selain itu, orang tua juga sebagai lingkungan terdekat dengan anak dalam pembentukan karakter, sehingga perlu pengembangan pola asuh dan pola interaksi yang edukatif dan efektif, terutama di era teknologi saat ini, yaitu menjadi perhatian setiap orang tua, sehingga perlu pengawasan khusus dalam penggunaan teknologi ini agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam menggunakan teknologi. Kemudian peran sekolah itu sendiri sebagai tempat pendidikan formal kan bagi anak dalam era teknologi ini adalah meningkatkan pendidikan karakter sehingga anak itu memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tingkatan pendidikannya. Kalau di era teknologi saat ini diharapkan eh, anak-anak ini dapat memiliki kecakapan dalam bermedia digital seperti itu. Ada yang mau menambahkan lagi? Dari saya sendiri menambahkan sedikit tentang peran orang tua, peran lingkungan khususnya dari keluarga mengenai teknologi ya, teknologi. Nah, di sini saya menyoroti ada dua sistem. Yang pertama screen time atau family time yang bisa diaplikasikan di keluarga. Nah, apa itu screen time dan family time? Jadi orang tua itu dapat menyeimbangkan penggunaan media digital dengan mengenalkan pengalaman-pengalaman di dunia nyata. Misalnya nih pada anak itu dikenalkan seperti kegiatan yang positif. Nah, seperti kegiatan kesenian, kegiatan luar ruangan, berolahraga, membaca buku, permainan tradisional, dan sebagainya. Jadi, itu bisa mengurangi penggunaan gadget atau pembatasan teknologi atau dampak-dampak dari teknologi itu sendiri. Nah, yang kedua, orang tua harus menerapkan sistem mentoring. Nah, jadi orang tua harus menjadi mentor yang baik di segala aspek kehidupan keluarga ya, khususnya untuk anak terkait teknologi salah satunya. Jadi harus benar-benar diawasi, dimentori dalam setiap aktivitasnya di menggunakan teknologi. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin itu tadi ya yang beberapa hal yang sudah kita bahas terkait dengan peran, peluang, tantangan maupun peran dari orang tua atau sekolah. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Mbak Rahma, Mas Wahrian, Mbak Tista, dan Mbak Lulu atas kesediaannya untuk bersama-sama kita ikut diskusi mengenai penerapan teknologi di sistem pendidikan. Lalu untuk kesimpulan yang bisa saya sampaikan, peran teknologi dalam dunia pendidikan secara umum adalah sebagai sarana, alat bantu, media, dan proses pembelajaran sehingga lebih memudahkan dalam proses transfer informasi. Untuk tantangan dari penerapan teknologi di pendidikan ini yaitu kesiapan menghadapi teknologi yang berbeda berdasarkan latar belakang pendidikan, ekonomi, dan budaya. Lalu jika dikaitkan dengan Smart ASN, bisa adanya penyalahgunaan teknologi yang dapat mengancam rasa persatuan atau nasionalisme. Contohnya adanya teror atau kasus-kasus radikalisme, bisa juga terkait dengan keselamatan dan keamanan data karena akses yang tidak terbatas, bisa menyebabkan cybercrime atau akses pornografi juga yang tidak terbatas, banyaknya hoax, cyberbullying, dan pelanggaran hak cipta atau plagiarisme. Lalu untuk peluangnya sendiri, itu ada kemudahan akses yang tidak terbatas waktu dan tempat, banyaknya aplikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan wawasan, keterampilan, kompetensi maupun relasi, dan dapat menjadi peluang untuk usaha penyediaan jasa. Lalu peran orang tua itu sebagai controlling dan mentoring, dan juga pendukung sarana dan prasarana. Untuk peran sekolah, menambahkan nilai-nilai nasionalisme, pendidikan karakter, membiasakan perilaku positif, sosialisasi dampak dan manfaat dari teknologi melalui pengajaran-pengajaran yang diberikan maupun kurikulum. Demikian tadi diskusi kami mengenai pendidikan di era teknologi. Semoga apa yang telah kami diskusikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.
Yuk, tek foto. Foto. Siapa yang Foto. Ini kan. Aku, ya bentar-bentar. Yuk, 1, 2, 3. Oke.